Hei, 2 menit. Hei, Tahan dulu. hei, Yang sedikit tahan dulu. hei. Stop dulu, stop. Hei, stop dulu. Stop. Kita diterima 2 orang atau tidak? Hei, bentar dulu. Apa bapak-bapak bisa diterima 2 orang atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kembali lagi bersama saya. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila yang belakangan hari ini menjadi kontroversi dan menuai pro kontra keberadaannya. RUU HIP ini diminta oleh sebagian kalangan masyarakat, ormas, dan lapisan masyarakat untuk dicabut, untuk tidak lagi dibahas di DPR dan dihentikan prosesnya karena dianggap banyak pasal-pasal yang kontradiktif dan bertentangan dengan Pancasila. Nah, kita akan membahas mengenai RUU HIP ini. Kita lihat belakangan hari ini, beberapa hari ini juga ada demonstrasi. Nah, kita lihat nih demonstrasi yang berlangsung, salah satunya yang terjadi di luar gedung DPR RI ya. Kita lihat nih mereka sedang mendobrak nih, berusaha mendobrak pagar gedung DPR RI. Pastinya mereka menuntut agar proses pembahasan RUU HIP dihentikan dan tidak lagi dijadikan undang-undang tentunya. Mereka meminta agar proses pembahasannya dihentikan dan dicabut. Nah, kita lihat itu. Oke, baik, selanjutnya untuk lebih jelas kita akan membahas mengenai RUU HIP ini dengan seorang ahli hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta. Beliau yaitu Dr. Suparji Ahmad SHMH yang sudah sering memberikan pendapat-pendapatnya. Nah, baik, saya akan berusaha menghubungi beliau. Dan oke, mari dengarkan perbincangan saya dengan Dr. Suparji Ahmad. Hal yang mendasar dulu, Bro. Kenapa bisa keluar RUU ini, Bro? Artinya pasti kan ada konsiderannya atau apa, ada naskah akademisnya mungkin kan. Nah, apa sih sebenarnya seurgensi mana gitu ini bisa dikeluarkan gitu RUU ini? Ya, pertama kita ini sudah dalam tanda petik ada kerancuan, ada salah kaprah. Kita bilang naskah akademis, tetapi yang membuat adalah politisi. Bagaimana kita bicara itu sebagai sebuah naskah akademik? Sama saja itu adalah naskah politik kan gitu. Seharusnya kalau kita bicara tentang naskah akademis itu ya disusun oleh akademisi, disusun oleh pihak yang memiliki independensi dan keterjangkauan secara akademis. Apakah kampus, apakah kemudian lembaga penelitian. Seharusnya ya pemerintah itu kan punya asumsi bahwa penelitian kita itu tidak bisa diterapkan, maka kan penelitian terapan. Nah, seharusnya penelitian terapan itu dengan pola tadi, setiap ada masalah termasuk dalam proses penyusunan rancangan itu diserahkan kepada lembaga penelitian. Misalnya DPR punya prolegnas dari maka kemudian serahkan pada kampus untuk menyusun naskah akademis gitu. Baru masuk ke DPR menjadi undang-undang pula naskah politik gitu. Jadi sebelum menjawab sebagaimana sejauh mana urgensinya dalam konteks naskah akademik sebuah rancangan undang-undang, saya mengatakan terlebih dahulu ada kerancuan dalam mengambil posisi tentang naskah akademis. Kalau memang kita coba mengkritisi naskah akademis yang disusun dalam sebuah rancangan undang-undang itu ya menganggap bahwa Pancasila itu sebagai identitas bangsa dan negara harus diimplementasikan
yang ada dalam masyarakat. Tapi sebetulnya itu kan ya sebuah karya tulis saja gitu. Tetapi yang tidak tersirat, kalau mau mengakui ya, sebetulnya kita mengangkat pada persoalan Pancasila dalam tanda petik itu ketika munculnya politik identitas di negara kita itu, ya, yang menguat ketika berada di kami yang ada orang mengatakan mestinya sterilisasi politik identitas dalam konteks ya, kompetisi politik. Mestinya dalam konteks kompetisi politik itu yang dipakai itu adalah Pancasila, gotong royong dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya muaranya kalau mau kita coba buat fair menilai ya. Sebelum kasus pilkada DKI yang karena politik identitas itu sebetulnya tidak mengemuka antara PDIP atau HIP gitu loh ya. Terus kemudian juga memang secara normatif disebutkan bahwa ya Pancasila itu belum bisa dilaksanakan. Ada kemerosotan moral, degradasi moral, ada kasus-kasus ada liberalisasi nilai, ada transformasi budaya nasional, ya, ada demokrasi yang kebablasan, demokrasi penuh tidak ada kesadarannya itu normatif ya, administrasi, legitimasi itu dibuat HIP ini. Tapi saya merasakan sebetulnya aura untuk mengimplementasikan membuat sebuah haluan ideologi Pancasila itu ya ketika menguatnya politik identitas di negara kita ini yang konon banyak orang mengharapkan jangan menggunakan identitas agama, suku, ya, ras dalam konteks berpolitik dan makanya itu dilakukan proses ya semacam kanalisasi politik dan kemudian melalui Pancasila tadi itu. Oke, Bro. Ini ke materi pasal-pasal, Bro, banyak yang dianggap kontroversial. Dari mulai tidak dimasukkan tetap MPR nomor 25 atau 66, terus dari Pancasila, terus Trisila, terus Ekasila. Nah, bahwa itu kan sudah ramai. Maksud dibalik itu sebenarnya memang ada benar upaya-upaya istilahnya menghidupkan kembali komunisme gitu, Bro. Ya, itu asumsi itu dapat legitimasi normatif dengan tidak dicantumnya TAP tadi. Kalau TAP itu tidak dicantumkan, maka kemudian tidak ada larangan dalam politik. Jadi itu legitimasi asumsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita lihat masyarakat Pancasila itu, masyarakat pecinta Pancasila itu kan keren dari nilai ketuhanan yang lain, dan kemudian hanya diperas menjadi gotong royong. Nah itu kan sama saja ya, mengangkat bagaimana yang tidak beragama itu boleh tumbuh gitu ya, jadi tidak ada masalah gitu. Jadi itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Baik. Jadi itu ada implikasi hukum yang begitu bahaya ya, Prof. Ya. Berbahaya juga, Prof. Ya. Ya, karena dengan tidak adanya larangan, berarti kan dibolehkan gitu loh. Dengan tidak adanya keharusan bahwa Pancasila bertuhan, berarti kan tidak bertuhan pun juga dianggap Pancasila. Dan itu kan membahayakan, itu kan mengabaikan historis, bagaimana dalam preambul Undang-Undang 1945 bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena founding fathers kita adalah mengakui tentang itu. Artinya itu kan tentang ketuhanan itu sebetulnya adalah bagian dari
masyarakat Pancasila. Tetapi bagaimana kita lihat rumusan masyarakat Pancasila dalam rancangan undang-undang PDIP ini, itulah yang kemudian dianggap sebagai pemicu dimungkinkan ya itu komunisme. Oke. Nah, kemudian ini kan sekarang RU itu sudah di tangan pemerintah nih kan. Tapi satu sisi pemerintah juga ngajuin lagi undang RU BPIP gitu kan. Nah, itu gimana, Prof? Apakah memang dua-duanya bisa jalan atau salah satu dengan BPIP saja atau dua-duanya nggak usah aja, Prof? Ya, dalam pandangan saya, dua-duanya tidak usah. Tidak usah. Ya, akan kalau kemudian pemerintah merespons dengan membuat BPIP, Ya. itu ketika ada aspirasi itu kemudian mengingkari dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ya. Bagaimana apa urgensinya BPIP dipayung dalam sebuah undang-undang? Itu apa BPIP? Ya. Eksistensi negara itu apa sih? Gitu loh. Ya, BP kan zaman Orde Baru punya BP 7, ya. Kita zaman Orde Baru punya PS5. Sekarang kita mau pakai BPIP, kita pakai 45 dan sebagainya. Kita pakai Orde Baru, tapi romantisme Orde Baru itu masih saja dinikmati, gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di publik itu. Seharusnya ya kalau aspirasi yang berkembang di masyarakat itu tadi saya katakan tutup buku. Tutup buku saja, Bro. Tentang itu ya. Karena memang tidak ada urgensinya secara filosofis, sosiologis maupun politis. Kalau menganggap Pancasila itu kering dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masukkan Pancasila itu dalam setiap naskah peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian bermaksud ada lembaga yang mengawal implementasi Pancasila, lakukan kepada setiap lembaga yang sudah ada. Jangan membuat lembaga sendiri. Ini kan sama saja ya Pak. Kita ingin ada perbaikan lembaga, tapi kan kemudian lembaga negara ini katanya mau deregulasi, mau debirokratisasi. Tapi kenapa muncul regulasi baru, birokrasi baru? Maka ini sebetulnya publik dan berbangsa dan bernegara kita itu tidak adanya sebuah retorika secara otentik. Retorika hanya sebuah apa ya, aksesoris saja. Karena ada panggung depan dengan panggung belakang berbeda, itu yang menjadi masalah besar kita sekarang ini. Ya, baik, terakhir ya Prof. Berarti kan jelas kalau Prof punya pendapat mending ditutup buku dan tidak perlu lagi karena tidak ada urgensinya. Tapi ini terakhir Prof, seandainya nih pemerintah atau DPR tetap maju terus, Prof. Nah, banyak kan kalangan lebih baik ini Presiden Jokowi mundur saja karena sudah melanggar konstitusi. Nah, secara ketatanegaraan apa bisa begitu, Prof? Nah, apa memang benar ini ada suatu pelanggaran konstitusi karena Pancasila direduksi gitu? Ya, Prof. Ya. Halo, Prof. Ya. Halo, Prof. Halo. Halo. Susah untuk dikatakan terjadi pelanggaran. Karena DPR kan punya fungsi legislasi ya, pemerintah ya agak susah dikatakan terjadi. Ya, gimana? Ya, lanjut, Prof. Lanjut. Halo? Ya, ya, dilanjut. Ya, halo. Ya. Ya. Ya, memang itu hak dan fungsi DPR ya, legislasi ya. Terus kemudian juga pemerintah juga punya itu
Oke. Kalau kemudian itu tetap Baik. ya, kalau kemudian itu tetap ngotot, maka ya nanti akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan menguras energi bangsa dan sebetulnya patut disayangkan kalau itu dilakukan. Ya nanti tentunya akan muncul berbagai macam dinamika yang kurang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oke. Ya. Baik Prof, mungkin situ saja Prof. Terima kasih banyak. Cukup mencerahkan nih Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof atas waktunya, dan mungkin kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lain. Masih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Dr. Suparji SHMH, ahli hukum dari Universitas Islam Al-Azhar di Jakarta. Dan kita berharap pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyudahi kontroversi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.